korupsi sekarang ini sudah bukan korupsi ecek-ecek lagi, sudah pada level yang luar biasa, bukan hanya triliunan tapi puluhan bahkan ratusan triliun gitu. Jadi Dan siapa dihukum yang dengan sangat ringan. dihukum dengan sangat ringan. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, itu kan mereka-mereka yang sekularistik, kapitalistik itu. Jadi kenapa kemudian dikatakan bahwa syariah ini mengancam negeri ini? Mestinya harus dikatakan bahwa merekalah yang mengancam ini. Itu. Apalagi dengan pendekatan keimanan ya Ustaz Ismail. Apalagi dengan pendekatan keimanan, maka ini pas sekali dengan kita punya keyakinan di awal kemerdekaan dulu bahwa negeri ini disebut merdeka atas berkat rahmat Allah, tidak mungkin disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu buku baru ya yang saya baru dapat pagi ini dari penulisnya sendiri Ustadz Ismail Yusanto dengan judul Tapak Dakwah, menyemai perjuangan melanjutkan kehidupan Islam. Saya sangat berbahagia sekali mendapat buku ini yang langsung diberikan oleh penulis sekaligus pelaku tapak dakwah ini. Ketika membuka buku ini, langsung satu topik yang saya lihat ini sangat relate dengan kondisi kita sekarang, yaitu ancaman bagi NKRI. Saya membaca beberapa poin penting di sini. Ini terkait dengan acara di TV One. Memang ini sudah acara lama tentunya ya, 17 Maret. Ini tidak bisa juga dipisahkan dari tulisan di Jakarta Post tanggal 11 Februari 2010. Dalam debat di TV One, Ulil Absor Abdallah mengatakan bahwa HTI tidak pantas mewakili umat Islam. Demikian juga dalam artikel di The Jakarta Post itu dikatakan bahwa lebih kurang isinya itu adalah HTI dan FPI tidak memiliki kaitan dengan persoalan rakyat Indonesia. HTI tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu disebutkan HTI berbahaya. Ini Ustadz Ismail, ini menarik saya lihat. Bahwa perjuangan HTI itu tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini artikel ini tertulis di The Jakarta Post 11 Februari 2010. Bagaimana Ustadz Ismail menjawab ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila representasi itu diukur dari keterwakilan, lalu siapa yang layak disebut sebagai representasi dari rakyat Indonesia lah ya. Ketika misalnya pemenang pemilu ini hari itu paling tinggi berapa? 20, 21, 22%. Itu artinya kan cuma 1/5. Apalagi yang di bawah itu. Yang di bawah itu ada yang 18, ada yang 16, ada yang 10, ada yang 7. Jadi siapa sebenarnya yang disebut sebagai representasi itu? Tetapi jika representasi itu dinilai dari kepentingan dan aspirasi umat, rakyat, sekarang siapa yang tidak menginginkan kebaikan, siapa yang tidak menginginkan keadilan, siapa yang tidak menginginkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, ketertiban, tidak ada. Dan itu yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir melalui seruan penegakan syariah secara kafah. Dari situ maka kita bisa mengatakan justru seruan inilah yang mewakili seluruh kepentingan rakyat gitu. Sementara mereka-mereka yang mengatakan sebagai wakil rakyat, dia justru tidak berbicara soal-soal fundamental seperti itu. Karena pada faktanya dia melahirkan banyak sekali undang-undang yang sebutlah misalnya dalam kasus terakhir PPN 20%. Gitu. Jadi siapa yang diwakili oleh keputusan itu? Nah, itu saya kira cara membacanya gitu. Ya, kalau tadi kepentingan rakyat Indonesia. Yang diperjuangkan itu kan syariah Islam. Lantas apa hubungan kepentingan rakyat ini dengan syariah Islam? Kalau kita baca dari rakyat, keinginan rakyat itu kan kalau dari sisi ekonomi yang tumbuh, kemudian sustain,
ya, terus menerus, lalu stabil dan adil, kan gitu. 4 ini. Nah pertanyaannya adalah jika rakyat pingin ini, bagaimana mewujudkan ini? Dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, ekonomi kapitalis, mungkin tumbuh, mungkin sustain, tapi dia tidak stabil. Terbukti ada berulang kali terjadi krisis ekonomi. Menurut penelitian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, sepanjang 100 tahun terakhir, itu ada 20 kali krisis. Itu artinya tiap 5 tahun sekali. Itu artinya juga bahwa ekonomi Indonesia itu ekonomi yang tidak stabil. Apalagi kemudian bicara adil gitu. Ada segelintir orang bisa menguasai, ada satu perusahaan menguasai lebih dari 5 juta hektar. Sementara 14 juta petani tidak punya tanah 1 meter persegi sekalipun. Itu kan menunjukkan tidak adil. Nah Hizbut Tahrir melalui seruan penerapan syariah itu bisa menjelaskan bagaimana sistem ekonomi berdasar syariah itu akan menghasilkan sistem ekonomi yang tumbuh, sustain, stabil dan adil sekaligus. Jadi bagaimana tidak disebut sebagai ini mewakili kepentingan rakyat Indonesia gitu. Ketika rakyat Indonesia itu menginginkan dalam ekonomi 4 hal ini gitu. Jadi dari sinilah kita bisa membaca bahwa justru mereka-mereka yang tetap ingin mempertahankan ekonomi kapitalis itu yang dia itu harus dikatakan sebagai tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Dia hanya mewakili kepentingan korporat. Dan itu terbukti. Iya. Dalam buku ini juga disebutkan dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah, dakwah dan ukhuwah sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru, neo-imperialisme. Kenapa? Iya. Dan secara fakta bahwa negeri ini memang sudah merdeka gitu. Tetapi dengan ekonomi yang kapitalistik, sistem politik yang demokratis machiavellitik itu bukan memungkinkan menjadi pintu yang sangat nyata bagaimana penjajahan gaya baru itu terjadi gitu. Penjajahan gaya baru terjadi melalui pintu hutang. Penjajahan gaya terbaji melalui hegemoni partai politik. Yang partai politik dengan kewenangannya itu dia menentukan calon pemimpin, calon presiden gitu, dan calon presiden lalu itu yang disodorkan kepada rakyat untuk memilihnya, dan ternyata mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan oligarki sebagaimana yang kita alami 10 tahun terakhir ini. Jadi justru disitulah karena itu ketika Hizbut Tahrir itu menyerukan penegakan syariah itu sesungguhnya seruan itu dengan syariah itu hendak melawan hegemoni sistem ekonomi kapitalistik, liberalistik ya oleh kekuatan dari dalam maupun dari luar gitu. Yang kemudian kita rasakan sebagai penjajahan bentuk baru. Dan itulah ancaman nyata negeri ini. Dan itulah ancaman nyata. Bukan ancaman tetapi dia sudah memang menimbulkan kerusakan. Gitu. Kerusakan secara faktual terbukti dari bagaimana sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang. Kerusakan moral, kerusakan sosial, kemiskinan, kesenjangan, bunuh diri, kemudian juga korupsi, gitu kan? Korupsi sekarang ini sudah bukan korupsi ecek-ecek lagi, sudah pada level yang luar biasa, bukan hanya triliunan tapi puluhan bahkan ratusan triliun gitu. Jadi dan dihukum dengan sangat ringan. Dihukum dengan sangat ringan. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, itu kan mereka-mereka yang sekularistik kapitalistik itu. Jadi kenapa kemudian dikatakan bahwa syariah ini mengancam negeri ini? Mestinya harus dikatakan bahwa merekalah yang mengancam ini. Itu. Apalagi dengan pendekatan keimanan ya Ustaz Ismail. Apalagi dengan pendekatan keimanan, maka ini pas sekali dengan kita punya keyakinan di awal kemerdekaan dulu bahwa negeri ini disebut merdeka atas berkat rahmat Allah, tidak mungkin disebut Allah. Allah itu. Baik Ustaz Ismail, terakhir saya dapat buku ini tadi pagi, buku yang dari judulnya saya kira sangat bagus, Tapak Dakwah. Tapi mungkin pemirsa ingin tahu apa sih gunanya orang baca buku ini? Apa yang didapat? Kira-kira Ustaz Ismail bisa sebutkan. Setidaknya ada 2. Yang pertama itu dari aspek historisitas gitu. Bahwa buku ini merekam perjalanan dakwah dari sangat dini dulu di tahun 80-an di dakwah di kampus sampai kemudian berkembang ke seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Di dalamnya ada banyak foto-foto otentik itu yang menggambarkan bagaimana dinamika perjalanan dakwah itu.
Kemudian yang kedua, bukan hanya aspek historisitas, tetapi juga ada di situ memuat pergulatan pemikiran. Islam melawan sejumlah pikiran-pikiran sekularistik dalam berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sosial gitu. Bahkan juga baik pada level nasional maupun global. Yang dari dua itu kita mendapatkan pelajaran penting bahwa melangkahlah dalam dakwah dengan benar itu. Sebab kalau dia tumbuh membesar, maka dia akan tumbuh membesar dengan benar. Dan terbukti dakwah itu memang tumbuh. Tetapi ketika dilakukan dengan benar, dia akan membesar dengan benar, yang insya Allah akan menghasilkan tatanan kehidupan yang benar pula gitu. Meskipun tantangan tidak mudah ya. Di antaranya ada coba dihentikan oleh rezim Mulyono waktu yang lalu. Dan ternyata dia sendiri yang lebih dulu berhenti. Iya, bahkan sekarang jadi dianggap seperti sansak. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Saya kira cukup jelas ya kenapa buku ini sangat bagus kita baca, dan semuanya terserah kepada pemirsa ya. Tapi setiap buku pasti akan mendapatkan pelajaran penting dalam buku itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.